Hai guys, tadi gue baru aja melaksanakan sebuah wawancara bersama dengan Profesor Hasyim Jalal. Profesor Hasyim Jalal merupakan seorang ahli atau pakar di hukum laut Indonesia. Beliau pernah menjabat menjadi Duta Besar Indonesia di PBB, di Kanada, dan juga di Jerman. Pengalaman beliau sangat malang melintang ya di dunia diplomasi. Dan interview yang tadi sudah gue laksanakan itu terbagi atas dua part. Di part pertama atau bagian pertama itu ngomongin mengenai penambangan dasar laut, dan yang kedua itu ngomongin tentang identitas dia sebagai seorang Minang. Jadi check out the interview ya. Thank you. Saya hanya ingat kadang-kadang saya juga mimpi sendiri, siapa di antara mahasiswa Indonesia yang pernah belajar di Amerika pulang melalui laut ke Indonesia. Itu Pak akan saya bahas selanjutnya. Boleh nggak Pak kita, saya ada baca juga mengenai itu, mengenai Bapak 35 hari katanya melalui lautan. Luar biasa Bapak. Tapi kita coba retrospektif ya Pak, dari karir Bapak di Kemlu sampai Bapak kecil, boleh Pak? Nanti saya tanya-tanya ya. Iya. Jadi Pak Hasyim disebut sebagai seorang diplomat yang berasal dari Sumatera Barat gitu. Ya. Sejak muda Pak Hasyim dibilang sudah merantau gitu ya Pak, sekolah gitu kan di Sumatera Barat, kemudian merantau dan mengenyam pendidikan gitu ya Pak, sampai akhirnya mengabdi di Deplu gitu Pak, di Departemen Luar Negeri, sekarang Kementerian Luar Negeri. Boleh nggak Pak Bapak ceritakan mengenai bagaimana Bapak bisa tertarik gitu Pak tentang dunia diplomasi? Karena kalau saya membayangkan, kan saya juga sering dengar cerita dari tante-tante saya gitu kan, dari gaya saya gitu kan. Sumatera Barat dulu kan maksudnya masih begitu desa gitu Pak, masih begitu masih begitu belum terjamah lah ya dengan internasionalisme dan lain-lainnya gitu. Kenapa pada awalnya gitu Pak Bapak tertarik mengenai dunia diplomasi? Ya, kalau waktu itu kan saya masih di Bukit Tinggi itu ya. Jadi saya tertarik kepada dunia diplomasi itu masih di SMP. Dan waktu di SMP itu kita masih belajar kan soal pengetahuan dasar lah gitu ya. Nah, jadi ada guru-guru yang cerita mengenai bagaimana misalnya perang di Eropa, bagaimana perang di Asia, dan bagaimana menciptakan perdamaian di Eropa gitu misalnya. Di situ itu ada guru SMP saya yang menceritakan tentang perdamaian di Eropa itu. Nah, atas usaha daripada seorang diplomat Austria katanya pada waktu itu, yang kalau nggak salah ingat namanya von Metternich gitu. Belanda ya? Bukan, Austria. Oh, Austria. Sorry. Menteri Luar Negeri Austria von Metternich yang menciptakan perdamaian di Eropa sebagai akibat daripada perang Napoleon. Ya, perang Napoleon waktu itu kan agresif sekali. Saya ini von Metternich ini orang yang berjasa rupanya, ini besar gitu kan. Nah, sejak itu saya tertarik jadi diplomat begitu kan. Nah, lantas kemudian saya melamar sendiri lah jadi Kemlu gitu. Dari Jakarta. Jadi pelajaran tentang perang dan damai gitu ya Pak. Kemudian bagaimana menciptakan perdamaian. Ya. Apa ada hubungannya juga dengan Perang Dunia Kedua mungkin Pak? Ada, kemudian itu kan dari proses perkembangan daripada von Metternich itu yang tahun abad ke-19 itu kan Perang Dunia Kedua abad ke-20 ya sudah itu kan. Ya, jadi di sana kita juga ingin melihat bagaimana perkembangan selanjutnya kan. Dan waktu itu juga kita memperhatikan perjuangan kemerdekaan kan. Jadi, ya itu menarik sih Pak. Soalnya Bapak adalah orang yang memang ada gitu kan pada zaman itu, waktu Perang Dunia Kedua belum usai gitu kan, Bapak sudah ada gitu kan. Jadi saya merasa kayak mungkin salah satunya karena
hal itu gitu yang menarik buat Bapak. Betul ya Pak berarti ya? Ya mungkin juga. Tapi banyak sih hal-hal yang kita kan SMP ya, masih kecil kita dengar hal-hal yang tertarik itu sebagian melekat ya di kepala dan kemudian menjadi cita-cita kita sendiri aja dan itu dan berusaha sendiri kita untuk mencapai cita-cita itu. Nah, yang membuat keyakinan itu adalah Presiden Soekarno. Waktu dia berkunjung ke Bukit Tinggi tahun 68, ingat saya dia waktu Indonesia perjuangan kemerdekaan. Nah, Bung Karno itu yang cerita di lapangan bola di ratusan manusia termasuk pelajar-pelajar SMP gitu kan ya, SMA, pegawai negeri, masyarakat itu. Lantas itu beliau itu bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit dan berusahalah mencapainya. Lantas saya tanya diri saya waktu itu, kan masih SMP ya, saya mau apa ya? Saya mau jadi apa ya? Lantas pada waktu itulah timbul keinginan saya jadi diplomat. Kan? Jadi diplomat yang bisa membuat sesuatu yang berguna buat Indonesia dan memperjuangkannya, kan? Tidak mencari jabatannya, tidak mencari ininya itu, tapi memperjuangkan apa yang berguna bagi Indonesia sebagai diplomat, gitu kan. Waktu itu apa Bapak sendiri aja atau ada teman-teman lain gitu? Ada banyak teman-teman lain, tapi yang teriak-teriak itu kan Bung Karno sendiri di podium. Iya. di lapangan bola di Biruko. Gitu kan. Ya, nah, saya tidak tahu kawan-kawan yang lain tentu punya pikiran juga kan. Dan pada waktu itu pikiran itu kan tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Kita anak SMP kan, ya kan. Kalau ingat saya ke kelas 2 SMP saya masih waktu itu. Jadi bercita-cita untuk masa depan gitu kan. Kemudian Pak setelah SD, SMP gitu Pak, kapan sih Pak Bapak mulai pertama kali merantau gitu untuk mengenyam pendidikan? Di SMP itu mengenai dunia pendidikan. Setelah SMP kapan Bapak mulai merantau gitu Pak? Apakah mulai pas S1 dulu? Di Gitu? SMP itu udah merantau saya. Oh SMP. Waktu Belanda duduk ke Bukit Tinggi, saya kan pengungsi keluar gitu, dari Bukit Tinggi. Karena di Bukit Tinggi waktu itu kita SMP dianggap orang Republikan. Nah, tidak disukai oleh Belanda. Malah ingat saya tuh masuk kota Bukit Tinggi dari kampung saya di Ampe Angke gitu, kan saya harus masuk dari kampung. Itu sulit sekali waktu itu masih. Nah, lantas akhirnya saya mengungsi ke Lubuk Basung. Hampir 2 tahun saya di sana tuh, selama perang kemerdekaan saya ada di Lubuk Basung itu. Oh iya Pak. Waktu di SMP di Lubuk Basung didirikan, saya sekolah pula di SMP Lubuk Basung. Ya, sambil kerja, sambil berdagang kaki lima, dagang jadi tukang jahit saya di Lubuk Basung macam-macam. Dan jual pakaian di pinggir jalan gitu ya. Atau di pinggir pasar, di pinggir pasar Lubuk Basung. Pasar Lubuk Basung, Pak. Sekarang masih ada Pak pasarnya. Ya dari mana? Ya Lubuk Alung Pak. Lubuk Alung. Kalau saya Lubuk Alung. Ya. Lubuk Basung kan dekat dari situ. Oke. Nenek saya juga ada cerita dulu kan zaman perang kemerdekaan katanya dia sembunyi dalam barel katanya. Ya. Harus kayak gitu, kayak saya membayangkan gitu kan. Makanya itu Lubuk Basung tuh dulu saya jalan kaki ke pulang kampung ke Ampe Angke itu. Pulang balik jalan kaki. 60 kilo kan tuh. Iya Pak. Turun naik 2 hari itu. Makanya di situ saya bawa barang dagangan dari Bukit Tinggi. Dari kampung saya, bukan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi duduk ke Belanda, saya tidak boleh masuk. Jadi dari kampung saya di Ampang Gadang sampai Angke itu, lantas ke Sungai Puah, lantas lewat Balingka gitu, lantas dari situ baru ke Matur gitu ya, dekat Matur, lewat turun gunung. Bisa saya bayangkan Pak maksudnya. Ya waktu itu kan masih
umur 14, 15 begitu. Makanya cucu-cucu saya bilang kalau saya cerita gitu, makanya opa nggak pernah tinggi katanya. Karena di kepala mau bawa barang dagangan gitu kan. Jadi kalau saya dari kampung saya bawa minyak dari Lubuk Basung, minyak goreng. Kata dari kampung saya ke Lubuk Basung saya bawa pakaian jadi. Orang-orang kampung saya kan penjahit, kampungnya. Itu yang saya jual di pinggir jalan di Lubuk Basung. Luar biasa Pak Hasim. Memangnya dulu nggak ada bendi gitu Pak atau apa? Mana pula bendi berani naik. Kelok berapa tuh namanya? Kelok 10. Oke, kelok sampai kan. Sampai ya, mana berani naik? Enggak. Kita aja naiknya lewat sawah gitu ke atas tuh. Oh iya, luar biasa Pak Hasim. Ya Pak, oke. Setelah itu, setelah Bapak di Padang dan di Sumatera Barat lah ya, di Ampang Gadang dan lain sebagainya, kemudian Bapak kan ke Jakarta, betul ya Pak ya? Habis itu masuk ke pusat pendidikan Pusdiklatnya Kemlu gitu ya Pak ya. Kemudian barulah Bapak memulai karir sebagai diplomat gitu ya Pak, betul ya? Ya. Waktu itu sulit nggak ya Pak untuk seorang anak daerah gitu Pak datang ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan diplomasi gitu Pak? Sulitnya itu tidak karena pemerintah. Sulitnya karena keadaan aja. Misalnya kita dari Bukit Tinggi saya ke Padang, kan pakai biaya. Nah, biayanya dari mana? Nah, orang tua kan dari kampung tidak punya duit ya, ya kan? Nah, kerjanya paling-paling dia untuk biaya itu dia jual beras lah, jual padi, nah, ya dijual di sawah. Nah, saya ingat saya ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ke Jakarta itu, waktu itu ibu saya tanya, kamu sekolah itu berapa sih biayanya? Nggak tahu saya bilang kan. Ya barangkali sekitar 150 lah, 150 rupiah. Oh iya. Sebulan. Nah, terus dia bilang, ya oke lah, dia jual padi di kampung. Dapat dia duit 300 rupiah. Kami seibu cuma sanggup membiayai kamu selama 2 bulan di Jakarta. Nah, selanjutnya kamu harus usaha sendiri. Ya kan? Nah, ayah saya mengatakan kepada saya waktu itu, berapa biaya transportasi ke Jakarta? Nah, ingat saya waktu itu untuk naik kapal tidur di dek itu sekitar 94 rupiah berapa? 84 atau 94 ya. Nah, dia bilang saya hanya mampu membelikan tiket itu buat kamu sekali jalan. Nah, kalau kamu berhasil pandai hiduplah. Jadi tiket pesawat, tiket apa namanya kapal laut itu ayah saya nanggung. Duduk 2 bulan ibu saya yang nanggung. Nah, di Jakarta saya kawin sekolah, cari kerja. Dengan apa kamu pergi ilir mudik? Nah, atas paman saya itu mengatakan saya hanya mampu bantu kamu beli sepeda. Berapa sepeda harganya? Ingat saya waktu itu sekitar 135 rupiah. Kasihnya duit, nah, ini dengan sepeda kamu ilir mudik, cari kerja, belajar, kalau macam cari makan. Nah, itulah modal saya. Jadi modal saya ke Jakarta itu dari Bukit Tinggi itu adalah 2 bulan hidup dari ibu saya sekitar 300 rupiah, biaya kapal dari ayah saya sekitar 94 rupiah kalau nggak salah, dan biaya beli sepeda motor, bukan sepeda satu dari paman saya sekitar 120 rupiah. Nah, itulah modal saya dari Bukit Tinggi.
Berarti Pak selama pas pertama kali Bapak sampai di Jakarta itu Bapak tinggalnya sama paman Bapak atau sendiri? Sama saudara sekampung. Hmm. Kan ada orang sekampung yang tinggal di Jakarta. Nah, saya tinggal di rumahnya. Itu kan beberapa bulan kok saya tinggal di rumahnya. Nah, bayarnya waktu itu ya sekitar 150 sebulan. Nah, dia punya anak juga. Rumahnya dia tidak punya kamar, kamarnya cuma satu. Saya ingat saya tidur di dapur. Di tempat tidur di bangku-bangku di dapur gitu. Dekat kamar mandi gitu lah. Tapi itu kan waktu itu saya tidak jadi soal benar saja. Hidup kerakyatan kan begitu. Nah, lantas Jakarta yang saya usahakan pertama kali dulu tuh dapat beasiswa. Nah, dan yang paling lucunya lagi saya dapat 2 beasiswa. Oh iya, beasiswa apa tuh Pak? Beasiswa Kementerian Luar Negeri. Itu berapa sih waktu itu? 175 rupiah pada ingat saya sebulan. Nah, kemudian saya masuk Fakultas Ekonomi, diterima pula dan dapat beasiswa pula dari Kementerian Pendidikan. Luar biasa Mas. Nah, jadi saya dapat 2 beasiswa. Nah, satu kali setelah 1 bulan tuh 2 bulan kedua apa tuh dipanggil saya ke Kementerian Pendidikan menandatangani kontrak sebagai penerima beasiswa. Saya harus bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Saya tolak. Kenapa saudara tolak? Katanya kaget ya orang kementerian itu kan ya. Orang dapat beasiswa kok kamu tolak? Nah, saya bilang saya sudah dapat beasiswa dengan Kementerian Luar Negeri. Saya mau jadi pegawai Kementerian Luar Negeri. Ya kalau begitu saudara tidak boleh dapat beasiswa dong dari Kementerian PDK. Ya terserah aja lah saya bilang. Dihentikan beasiswa saya. Nah, mulanya saya dapat dikasih 2 bulan kan tuh. Dari Kemlu dapat, dari PDK dapat. Jadi dapat uang 1 bulan waktu sekitar 350 rupiah. Karena beasiswa 150 sebulan kan. Nah, sekarang yang satu dicabut. Nah, lantas yang bagaimana saya menutup kekurangannya? Cari kerja lah saya. Apa tuh Pak pekerjaan pertama Bapak sampai di Jakarta? Yang pertama yang paling gampang jadi guru. Oh iya. Jadi guru karena saya di mahasiswa saya ngajar di SMA. Di SMA di Kuitang. SMA Pandawa namanya waktu itu. Nah sekarang saya cari minggu yang lalu saya cari di mana sekolah itu tidak ada lagi. Udah nggak ada. Tidak ketemu lagi. Tidak ketemu lagi di Kuitang di sekolah itu. Nah, jadi guru saya di sana di guru di SMA. Dan sudah itu setelah saya beberapa waktu tidak belajar lagi pula, saya kerja dapat kerja di toko buku Gunung Agung. Iya Gunung Agung. Nah, kerja saya di sana. Setelah kira 2 bulan 3 bulan saya ditawarin mau dikirim mau belajar perpustakaan. Karena si yang punya toko buku Gunung Agung itu lihat saya rajin baca di anukan di toko-toko itu. Yang sesungguhnya tidak boleh karena saya harus kerja bukan membaca gitu. Tapi saya lebih senang duduk membaca di toko itu kan. Mau dikirim saya belajar perpustakaan ke Kuala Lumpur untuk mau belajar perpustakaan. Saya tolak pula. Saya tidak bisa lagi karena saya sudah ada kewajiban dengan Kementerian Luar Negeri gitu. Nanti diberhentikan pula saya di situ. Ya begitulah berkali-kali macam-macam. Ya, segala macam jalan. Jadi kesempatan tuh banyak ya Pak sebenarnya. Ya ada saja. Tapi kita juga harus di saat itu hati-hati menjaganya. Nanti kalau tidak kan kita kewalahan sendiri. Contoh diterima 2 beasiswa dari Kemlu dan dari PDK. Jangan-jangan nanti PDK ngirim saya jadi guru di SMA katakanlah di mana di
Papua atau di Kalimantan misalnya kan, ya kan usaha saya masuk Kementerian Luar Negeri jadi gagal kan. Iya, iya. Makanya saya tolak. Ya. Kemudian Pak, setelah itu kan Bapak berarti bekerja di Kemlu ya Pak, di Ya. Kementerian Luar Negeri. Kira-kira apa sih Pak yang kisah yang paling Bapak ingat gitu dari bekerja di Kemlu? Apakah Bapak dalam jabatan sebagai staf gitu, atas atau duta besar di PBB, di Kanada, dan di Jerman gitu Pak? Ya di beberapa tempat itu ada aja pengalaman-pengalaman yang baru, yang kita temukan nantinya yang bermanfaat bagi kita gitu kan ya. Nah misalnya saja waktu pertama kali masuk di Kemlu, saya tuh ditempatkan di Papua, gitu kan. Pada waktu persiapan Papua untuk masuk ke Indonesia, yang kemudian harus dicek dan diuji dengan pendapat rakyat kan itu. Nah, tapi sementara itu ada tahun 62, 63 gitu kira-kira, ada sudah agreement antara Indonesia dan Belanda kan, bahwa Papua akan administratively diserahkan kepada Indonesia. Nah untuk itu diperlihatkan persiapan. Nah, saya udah di Kemlu waktu itu. Nah, dan kemudian ditempatkan saya di Papua itu. Nah di situ saya banyak sekali belajar itu tentang diplomasi, tentang kehidupan bagaimana di daerah. Kalau saya di Bukit Tinggi, dia ada Gunung Merapi. Di Papua saya ke gunung itu puncak yang ada es itu, puncak Soekarno, puncak Jayawijaya, di Wamena, di mana-mana itu kan. Jadi saya banyak pengalaman di Afrika, di Papua itu, yang kemudian juga banyak berguna buat pengalaman di luar negeri kan itu. Terus kalau dicontekan saya juga katanya Pak Hasyim pernah dihukum katanya. Dihukum? Pernah dihukum ke Afrika katanya karena terlalu tajam sama atasan katanya. Apa betul Pak? Ya itu guyon sesungguhnya. Karena pada waktu itu saya ditempatkan di Afrika. Ya, mula-mula saya dari Papua balik ke Jakarta, kemudian saya ditempatkan ke Yugoslavia. Nah, Yugoslavia itu setelah 2 tahun saya di sana, saya dipindahkan ke Conakry. Nah, nanti ditempatkan di Conakry itu. Nah, sebabnya itu katanya, ingat saya itu apa ya waktu itu ya? Oh, saya bertanya di Kemlu. Dalam salah satu public meeting gitu ya, di Gedung Pancasila. Saya bertanya ke Kemlu, pertanyaannya itu mengenai apa ya? Deklarasi Juanda bukan ya? Bukan, tidak ingat lagi saya tuh. Iya Pak. Mengenai Act of Free Choice. Oke. Mengenai ini Malaysia. Malaysia, Ganyang Malaysia. Ya, Malaysia. Nah, kita kan tidak mendukung Malaysia. Ya kan? Dan malah di Sarawak banyak yang pro Indonesia. Nah, waktu itu Sekjen Kemlu, saya pegawai Kemlu sudah itu. Sekjen Kemlu memberikan pernyataan, diskusi terbuka di Gedung Pancasila, menceritakan agreement dengan Belanda, dengan Inggris itu tentang pembentukan Malaysia. Akan ada Act of Free Choice dulu. Act of Free Choice di Malaysia, yang Indonesia menentang Act of Free Choice itu, tapi kemudian menyetujui. Nah, lalu saya bertanya Pak itu, Indonesia kan tidak setuju dengan pembentukan Malaysia. Ya, lantas kalau diadakan Act of Free Choice, kita setuju. Bagaimana kalau Act of Free Choice-nya itu menetapkan memang orang Sarawak dan Sabah ingin jadi Malaysia? Bagaimana sikap kita? Nah,
kan. Nah, lantas dijawab waktu itu, oh enggak akan terjadi. Mereka enggak setuju, pokoknya kita pasti menang. Nah, kalau kita kalah, ini yang bahaya. Kalau kita kalah dan diputuskan bahwa mereka itu bersedia dan ingin membentuk Malaysia, apakah Indonesia mau keluar dari PBB? Pertanyaan itu. Karena Act of Free Choice itu dilakukan oleh PBB. Nah, apakah kita akan keluar dari PBB? Karena kita menyetujui Act of Free Choice itu. Oh, enggak akan terjadi, katanya Sekjen Kemlu itu. Tapi ingat saya lagi, di luar dia marah-marah. Siapa itu anak muda kok bertanya hal-hal yang macam-macam begituan itu. Jadi artinya dia dianggap ada keraguan saya terhadap kebijaksanaan Kemlu kan, kebijaksanaan pemerintah kan itu. Dan nyatanya kemudian memang Act of Free Choice-nya menentukan kalau Malaysia ingin berdiri sendiri tanpa Indonesia, dan konsekuensinya Indonesia keluar dari PBB kan. Satu-satunya negara di dunia yang pernah keluar dari PBB selama 2 tahun, berapa 1 tahun 2 tahun, itu Indonesia. Nah, saya bertanya demikian itu dikritik oleh pimpinan di Kemlu. Makanya katanya diberitahu saya kemudian oleh duta besar kita di Conakry di Guinea, saya itu dibuang ke Guinea karena saya tak pernah bertanya di Guinea itu sama duta besarnya kita. Ingat saya namanya si Imran Idris almarhum. Kenapa saya ditempatkan di Guinea, Afrika? Saya tidak pernah belajar Afrika. Amerika saya tulis disertasi saya mengenai Amerika. Pusat perhatian saya Amerika Latin, Brasil, Argentina, Chili. Gitu kan. Tidak pernah saya nulis tentang Afrika atau bermimpi Afrika. Kenapa saya ditempatkan ke Afrika? Kedua, kenapa di Afrikanya ke negara berbahasa Perancis? Yang saya nggak tahu sama sekali bahasa Perancisnya. Yang tahu saya bahasa Inggris. Kenapa saya ditempatkan kemari gitu kan ya? Kenapa tidak ke negara yang berbahasa Inggris seperti Kenya misalnya, tuh Tanzania gitu. Nah, terus apa lagi tuh? Ya itulah kira-kira ya, mempertanyakan what is the decision, the reasoning di belakang sidang. Itu di situ jawabnya dari duta besar itu. You tidak tahu, you dibuang sesungguhnya. Nah, katanya kan. Itu guyon tapi ya Pak. Ya guyon. Tapi guyonnya itu kan masuk akal. kan meminta saya tidak terlalu rewel, tidak terlalu banyak pikiran macam-macam lah. Patuhi aja lah. Instruksi kan gitu kira-kira. Oh iya Pak. Berarti kemudian Pak yang mau saya tanya, berarti Pak Dino lahirnya kan di Yugoslavia ya Pak ya berarti. Berarti Bapak lagi dalam posisi apa Pak waktu itu? Saya sekretaris 2 yes. di kedutaan di Beograd. Dino lahir di situ. Makanya waktu ke Afrika itu saya ditempatkan, Dino tidak bisa ikut. Jadi saya sendiri. Ibu masih ngurus Dino. So, beberapa bulan kemudian baru Dino bisa ikut gitu kan. Ini Pak Hashim kan seorang yang dikenal sebagai ahli hukum laut, pakar hukum laut gitu. Akan tetapi dari temuan-temuan yang saya baca juga kan ternyata Pak Hashim tidak selalu mengenai laut gitu kan. Bahkan disertasi Bapak juga kan membahas tentang Timur Tengah gitu, tentang Eisenhower Doctrine ya Pak di Middle East gitu kan. Kapan sih Pak? Pertama-tama mungkin yang harus saya tanyakan, apakah Bapak setuju kalau diasosiasikan dengan Pak Hashim Jalal itu adalah selalu dengan laut? Habis itu yang kedua, kapan sih Pak gitu Bapak menemukan gitu bahwa
passion Bapak tuh ada di laut gitu Pak? Ya, sesungguhnya kan disertasi saya itu kan follow up aja daripada peristiwa saya yang dihadapi di Virginia. Saya waktu di Virginia pertama-tama kan menulis disertasi untuk master. Untuk master itu saya tulis mengenai Eisenhower Doctrine in the Middle East. Karena saya pelajari itu, saya tidak mempelajari kelautan sebagai unsur utama. Nah, itu sekitar tahun 58 ya. Nah, yang menjadi kemudian perhatian saya kepada kelautan, terutama deklarasi Juanda itu, peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat pada waktu saya belajar di Amerika. Apa itu Pak? Peristiwa itu Getty PRRI. PRRI ya kan? PRRI Permesta. Itu. Kenapa PRRI Permesta bisa terjadi? Ya kan? Nah, kenapa laut Indonesia kok tidak dimanfaatkan untuk mempersatukan negara bangsa yang sebelumnya sudah dikatakan atau yang sebagai pemersatu bangsa? Kenapa kemudian ternyata bahwa Amerika Serikat segala macam itu bebas membantu pemberontakan dari laut Indonesia? Nah, jadi perhatian saya beralih ke arah fungsi laut mestinya sebagai pemersatu bangsa. Nah, itu sudah terbayang pada waktu peristiwa Permesta itu. Yang kemudian menjadi deklarasi Juanda. Tahun berapa itu deklarasi Juanda? 57 itu, ya kan? Nah, dan pada saat itulah saya banyak menaruh perhatian kepada masalah kelautan. Tapi saya tidak bisa meninggalkan konsep yang sudah saya bikin mengenai master tentang perkembangan Timur Tengah. Kan Eisenhower Doctrine in the Middle East itu kan perkembangan situasi di Timur Tengah pada waktu itu. Nah, saya selesaikan dulu itu. Nah, kemudian saya tinggal untuk mempelajari masalah kelautan. Nah, di sini banyak masalah saya dengan Kemlu. Ya kan? Nah, karena Kemlu saya minta izin belajar untuk master. Nah, sudah lulus, Kemlu mengharapkan saya balik. Nah, saya tidak mau minta diperpanjang. Kemlu bilang diperpanjang, kami tidak punya dana untuk membiayai saudara. Saya bilang saya nggak jadi soal dana kok. Waktu master saya kan juga tidak minta dana dari Kemlu. Saya cari sendiri dana saya kok. Nah, lantas akhirnya Kemlu menyetujui saya tinggal. Nah, waktu saya menyetujui tinggal itu universitas saya yang mencarikan dana, ya kan? Nah, dan mengizinkan saya bekerja, student employment. Di Amerika di sekolah saya itu waktu itu student employment itu diperkenankan 40 jam seminggu maksimum. Cukup lah untuk makan. Nah, tinggalnya waktu itu tinggal di asrama di YMCA. Yang murah. Kalau di YMCA ingat saya bayarnya waktu itu bulan $12,5 sebulan. Kalau di universitas bayarnya sekitar ingat saya $35 sebulan. Beda ya. Itu kan. Jadi itu cari yang murah aja, dari YMCA aja lah tinggal gitu kan ya. Tapi itu soal. Iya Pak. Jadi dari contekan saya juga nih, setelah Bapak mengambil doktorat ya Pak ya, S3 ya. Setelah itu Bapak pulang dari Amerikanya katanya naik kapal ya. Katanya. Kenapa Pak Bapak milih itu? Ya kan karena naik kapal itu kan perasaan saya ada waktu. Dalam arti izin saya kan 2 tahun. Saya 1 tahun lebih sedikit sudah selesai. Jadi banyak waktu saya yang tersedia gitu loh kan. Nah, lantas naik kapal itu
saya anggap ya ini aja apa namanya itu semacam vakansi. ya adalah semacam vacation dan ingin mengetahui bagaimana keadaan laut, keadaan samudra itu, karena saya menulis tentang laut kan dalam disertasi saya itu. Ya, ada yang sangat hebat sekali itu pengalaman saya naik kapal itu, rupanya satu kapal dengan Presiden Yugoslavia. Oh, oke. Josip Broz Tito yang baru selesai dalam salah satu meeting di Majelis Umum PBB di New York, dia pulang ke Yugoslavia naik kapal melalui Itali. Jadi saya satu kapal dengan dia gitu loh. Suka duduk ramai-ramai di kadang-kadang di geladak kapal itu. Oh, ya. Dia suka berdiri di geladak gitu. Itu menurut saya sangat historikal sih Pak, soalnya Yugoslavia juga sudah tidak ada ya. sekarang. Dan kemudian saya juga pernah ketemu dia di kapal itu, minta izin saya. Dia kan sendiri duduk di pinggir pantai, di pinggir apa nanti? Di kapal itu melihat laut. Ada pengawalnya sekitarnya kan. Minta izin saya, boleh enggak saya ngomong sama Pak Presiden itu kan. Terus mereka tanyakan, enggak tahu apa yang dibilang, laporkan. Oh boleh gitu. Jadi saya banyak ngomong dengan beliau itu waktu di kapal itu. Dan ngomongnya saya yang belajar kan, pengalaman dia mengembangkan konsep non-aligned, non-block. Dan apalagi pada waktu itu juga baru selesai ke konferensi non-blok di mana itu, di Aljazair apa. Oh jadi beliau pulang dari konferensi itu gitu. Ya enggak lain lagi. Oh, itu ke konferensi non-blok itu di Aljazair. Dia menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Oh iya, PBB ya, di New York. Di New York. Nah, pulangnya dia naik kapal. Berarti Pak Hasyim kalau dengar ceritanya dari tadi berarti orang yang sangat lucky. Betul-betul beruntung karena kerja di toko buku ditawarkan beasiswa. Datang ke Jakarta dapat 2 beasiswa. Pulang naik kapal ketemu sama Presiden Yugoslavia. Wah, luar biasa Pak Hasyim. Ya, makanya kemudian saya ditempatkan di Yugoslavia, saya pernah ketemu beliau lagi. Oh iya, oke. Dia kan Presiden Yugoslavia. Lantas saya sekretaris 2 di kedutaan. Lantas saya cari akal buat ketemu beliau. Diketawain saya. Gila loh, sekretaris 2 mana bisa ketemu presiden. Dubes saja belum tentu bisa ketemu presiden. Ini anak muda sekretaris 2 aku ketemu sama presiden itu kan edan apa. Tapi saya sempat ketemu beliau. Karena somehow dalam salah satu resepsi apa gitu, saya ketemu sama orang-orang dari Kementerian Luar Negeri Yugo gitu ya. Saya kenal presidennya. Kaget mereka, kenal presidennya di mana? Kamu sekretaris 2 kan? Saya ceritakan mengenai pengalaman di kapal dari New York ke Napoli. Di mana saya seringkali duduk sama Presiden Tito di geladak, dan saya banyak belajar dari pengalaman beliau. Diatur akhirnya ketemu saya beliau. Ketemu. Jadi saya melaksanakan fungsi lebih duta besar daripada duta besar. Lebih duta besar daripada duta besar. Kan ketemu presiden tidak gampang. Betul Pak. Apalagi saya tidak ada tujuan maksud apa-apa, kecuali hanya mau ketemu aja, mau menyampaikan respect aja. Salah satu yang saya tidak ingat sampai sekarang ini yang kesal itu adalah saya bikin foto ketemu beliau itu, tapi hilang foto itu, entah di mana, di rumah sekarang tidak ketemu itu lagi. Ada fotonya, saya ngomong dengan beliau di geladak kapal itu. Wah, sayang Pak. Sayang, itu kan foto itu kan mestinya foto bersejarah sekali itu. Tapi tidak ketemu di mana lagi, di rumah. Di dalam rak buku, album itu tidak ketemu lagi.
nggak apa-apa Pak, yang penting di memori masih ada. Ya Pak ya. Ya luar biasa sih Pak, itu cerita apa namanya. Saya juga percaya ketika kita tidak ada orang yang lebih mengerti tentang sesuatu selain orang yang pernah mengalaminya gitu kan. Makanya pengalaman Bapak di laut gitu kan, 35 hari melihat gitu kan. Jadi pasti ada rasa emosional gitu kan Pak mengenai lautnya. Mungkin itu juga yang kurang dari anak-anak muda sekarang gitu kan. Banyak mereka memperjuangkan hal-hal tapi mereka tidak pernah gitu kan merasakan. Terakhir Pak, ini juga mengenai origin Bapak gitu kan, asal Bapak sebagai yang berdarah Minang gitu Pak. Dari contekan saya di sini juga ada dikatakan Bapak itu dapat gelar gitu, namanya gelarnya Tuanku Pujangga Diraja katanya. Dan selama Bapak di Kementerian Luar Negeri juga ada beberapa hal yang Bapak kaitkan dengan filsafat Minang gitu kan Pak. Contohnya ketika Bapak berdiplomasi, Bapak bilang Iwan nanti orang laluan nanti awak. Contohnya gitu ya, walaupun yang nan elok kan elok dewak ketujuh di orang gitu kan, tapi kadang-kadang itu di mana saya sebut itu? Ada di Tempo kalau saya nggak salah. Dagang kan dan di orang, lalu kan dan di awak. Iya ingat saya itu. Kemudian tentang tentang tadi penambangan dasar laut juga Bapak bilang ini prinsip yang mirip dengan makan bajambah kata Bapak gitu kan. Nah mungkin apa namanya ya anak-anak sekarang mungkin nggak begitu ngerti gitu apa yang dimaksud dengan itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa Bapak apa sih arti falsafah Minang gitu Pak bagi diri Bapak dan tentunya karir Bapak di diplomasi? Ya kalau saya itu kan ya itu kan itu semuanya itu praktek aja itu. Ya, dalam diplomasi itu makan bajamba. Nah, makan bajamba dalam arti ya, apa yang di depan kita jangan habiskan, kasih pula kepada tetangga gitu kan. Tetangga juga harus bersikap gitu, jangan habiskan aja apa yang ada pada dia gitu kan. Bagi, jadi artinya kebersamaan, nah, bersama-sama gitulah. Makan bajamba kan begitu kan. Nah, jadi lalu kan nanti awak dangakan nanti orang. Nah, itu kalau berdiskusi ya kan, apa-apa pendapat orang itu kita dengarkan. Dan tapi pandangan kita tetap diajukan gitu loh. Jadi pandangan orang kalau kita dengarkan dibantah boleh dibantah, nggak apa-apa. Tapi bagaimanapun pandangan kita dorong, gitu kan diskusi maksudnya kan menyampaikan, meyakinkan oponen kita, kolega kita tentang pandangan kita. Nah, itu prinsip pokok diplomasi Minang saya bilang kan. Jangankan nanti orang kan dia jangan kan nanti orang ikuti pendapat dia, tidak begitu kan. Diplomasi Minang gitu kan. Jadi ya hal-hal yang belajar dari kehidupan sehari-hari lah. Dan kehidupan sehari-hari itu di dalam pekerjaan diplomasi banyak sekali gunanya. Makanya saya dulu pernah ingat beberapa kali saya coba merumuskan apa-apa ya pelajaran Minang yang bisa dipakai jadi diplomasi. Pernah saya sebut di Padang tuh, coba sebutlah, saya bilang apa-apa. Tapi orang Padang sendiri nggak tahu. orang Minang sendiri nggak mengerti bahwa budayanya itu sesungguhnya erat kaitannya dengan budaya diplomasi gitu. Tidak banyak orang Minang yang menyadari itu. Makanya saya mengatakan sangat penting bagi kita untuk mengikuti di Padang saya sebut itu. Ya. Di Andalas ingat saya tuh, saya kan pernah mengajar juga di sana. Gitu. Saya sebut itu di Universitas Andalas. Cobalah kita rumuskan apa pandangan-pandangan Minang yang bermanfaat buat unsur diplomasi Indonesia. Jangan akan diurang, lalu kena diawak. Gitu kan. Makan basamo. Jangan habiskan dan di depan awak aja. Dibagi-bagilah.
piringnya diputar-putar gitu. Itu kan kebersamaan namanya kan. Itu apalagi saya udah begitu ingat lagi itu. Berarti tetap falsafah Minang itu ternyata bisa gitu ya, dan Bisa. harus gitu ya Pak ya, digunakan gitu kan dalam berdiplomasi. Ya Pak, kalau gitu sebenarnya pertanyaan saya sudah habis Pak. Tapi mungkin ada nggak Pak? Tadi kan beberapa di antara yang udah kita diskusikan, interest Bapak gitu kan juga bukan melulu tentang laut gitu kan, juga mungkin sampai akhirnya gitu kan Bapak dikenal sebagai ahli hukum laut. Anak-anak muda sekarang juga mungkin banyak bertanya-tanya gitu Pak, tentang diri mereka gitu kan. Apa sih yang harus mereka jadikan jadikan fokus studi mereka gitu kan. Mungkin ada saran nggak dari Pak Hasyim gitu kan mengenai anak-anak muda yang sedang mencari topik fokus mereka gitu Pak. Ya kan masing-masing mereka mempunyai pengalamannya sendiri-sendiri. Banyak fokus yang bisa dikembangkan sesungguhnya. Saya dalam hukum laut saya itu berkali juga bicara mengenai angkasa luar, mengenai angkasa. Dan yang saya kadang-kadang sedihkan itu dulu Indonesia punya Dewan Angkasa. Sekarang nggak kedengaran. Jadi tapi tidak menjadi perhatian utama anak muda sekarang, karena itu siapa yang peduli gitu. Kan malah saya seringkali menyebut dulu ada ibu yang ingin menjadi astronot pertama Indonesia. Sekarang ibu itu tidak tahu lagi saya di mana dia, betul kan. Dan saya sangat hormati ibu itu karena punya cita-cita kepingin jadi astronot pertama Indonesia ke angkasa luar begitu. Siapa sih namanya? Ibu itu dulu Pratiknyo ibu, Pratiknyo apa? Tapi itu di Jawa ya Pak? Ya di Jawa. Nah, itu hal-hal yang tentunya tergantung kepada kehidupan kita masing-masing lah pada waktu itu. Dan di Minangkabau banyak sekali hal-hal yang bisa jadi perhatian. Makanya saya katakan pernah sarankan di Padang, di Andalas waktu itu, bisa enggak kita coba rumuskan beberapa prinsip-prinsip pokok budaya Minang di bidang diplomasi gitu. Tidak muncul. Seperti lama dengarkan diurang lalu kena jawab misalnya. Iya Pak. Makan basamo misalnya. Lama jawab, lama diurang. Apalagi itu. Mestinya banyak itu yang bisa dijadikan, dan kalau itu jadi buku, satu buku manfaatnya besar sekali. Saya pernah mencoba dulu tuh mencari beberapa pepatah Minang ya, yang bisa dijadikan ya ada banyak ya, dijadikan ajaran gitu loh. Tapi saya lihat Andalas tidak terlalu perhatikan itu lagi. Mudah-mudahan dia bikin. Ya mudah-mudahan Pak. Kalau makanya coba harus banyak diskusi dengan pemimpin adat Minang, pemimpin Minang katanya. Saya sekarang menghadapi Minang itu lagi sangat sulit, dalam keadaan sulit karena saya ikut mendirikan gedung budaya Minang itu. Iya Pak. Nah, sekarang jadi sarang tikus karena tidak ada yang mau mengurus. Ya. Padahal dulu kita bangun, saya ingat tuh waktu saya dari Jerman itu ikut membangun gedung itu, bawa buku-buku dari Jerman segala macam itu kan. Dan Pak Abdullah Kamil yang banyak memberikan uang untuk membangun itu orang Minang, dan dubes kita di PBB waktu itu. Dan ya Pak, kalau gitu mungkin ada pesan nggak Pak? Tadi kan kalau misalnya mengenai passion ya tergantung kita pribadi gitu kan, tertariknya di bidang apa, karena ada begitu banyak.
terkhusus untuk mahasiswa Minang nih Pak. Untuk mahasiswa Minang, kira-kira Bapak ada pesan-pesan nggak Pak? Belajarlah yang baik itu aja. Hanya itu aja, saya tidak tahu cita-cita mereka itu apa. Tapi banyak hal-hal di Minang itu yang bermanfaat dan yang sesungguhnya perlu dipahami oleh masyarakat gitu ya. Makanya saya pernah usulkan dulu ke universitas di mana tuh, Universitas di Padang itu, bisa tidak kita membuat satu kumpulan ya, ajaran-ajaran Minang yang bermanfaat gitu, bagi diplomasi. Pernah saya ingatkan, kalau nggak salah ingat saya itu di Universitas Andalas itu dulu. Tapi rupanya enggak jalan gitu ya. Belum ada ya Pak. Seperti tadi itu dengarkan diurang lalu kan jawab misalkan. Jadi jangan mau menang sendiri. Tapi kita memang mau menang. Tapi jangan akan pendapat orang juga gitu kan ya. Iya. Makan basamo, makan bajambang. Itu kan budaya-budaya Minang aja itu kan. Iyalah, itulah kira-kira. Oke Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak Hasyim atas waktu dan kesempatannya. Saya banyak belajar dari Pak Hasyim. Mendengarkan cerita Pak Hasyim dan lain-lainnya. Ya, saya akan cerita rakyat aja.